بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku sekemanusiaan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf ya agak sedikit terlambat mengupload video ini karena ada kegiatan-kegiatan yang lain yang harus saya selesaikan dan harus saya kerjakan. Jadi mohon maaf sekali lagi agak terlambat. Pada kesempatan kali ini teman-teman, seperti biasa saya ingin mengupload sebuah video, menyajikan sebuah video untuk Anda semua. Masih perbincangan saudara Bobson Samsir Simbolon atau debat ya, atau diskusi Bobson Samsir Simbolon. Kali ini lawannya adalah dari seorang Kristen Tritunggal Protestan. Dia bernama Pak Ama ya. Pak Ama ini menurut saya berpikiran negatif ya terhadap Al-Quran, terhadap agama Islam, terhadap Rasulullah, terhadap Nabi Muhammad ya. Jadi hatinya itu agak dengki gitu kan. Belum apa-apa diskusi belum dimulai dia sudah menyerang terlebih dahulu terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana keseruan debatan ini, kemudian bagaimana Bobson cara menjawabnya, menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ama ini. Bagaimana keseruannya, mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali agar terus mengikuti channel Fares A3 ini dan nyalakan notifikasinya biar Anda semua tidak ketinggalan jika saya mengupload video-video terbaru. Dan yang tidak pernah saya lupakan sekali lagi yaitu sediakan 1 gelas kopi dan 2 batang rokok, hisaplah dengan santai bagi yang merokok. Kalau yang tidak merokok jangan. Kemudian berikan tanggapan. Dan yang terakhir, siapapun Anda orangnya, dimanapun Anda berada sekarang, semoga saya berdoa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia Raya ini. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh, selamat sore Bang Bobson, salam. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Umar. Ya, waalaikumsalam Bang Bobson. Oke, kita lanjut ya. 15 ayat 11. Jadi siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau perbuat keajaiban. Ya, dari itu adalah saya bisa menyimak. Itu adalah Allah sendiri yang berbicara di kitab Perjanjian Lama ya, bukan yang baru. No. Oke. Orang Kristen di sini yang tegas ingin menyalahkan saya, oke silakan. Saya berbicara dengan apa adanya di Alkitab saya. Ya, yang menyangkal. 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, akan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Berarti situ siapa? Kita garis bawahi Allah itu sendiri, yang satu yang esa. Oke? Oh iya, oke. Oke Pak, sebentar Pak Gaming. Berarti intinya Yesus itu utusan Pak ya? Iya, kami memang aku beragama Katolik, tapi aku tidak menyembah Yesus, tapi aku menyembah Allah. Aku tidak menyembah utusannya, aku menyembah Allahnya yang esa. Ya. Oh iya, oke. Sebentar Pak Gaming ya. Pak Gaming. Oke. Ini saya kasih dulu sama Bang Bobson. Ini ada dari Katolik Bang Bobson. Dia mengimani bahwa Yesus itu bukan Allah itu sendiri, melainkan hanya utusan. Menurut Bang Bobson seperti apa nih? Ya, menurut saya ya benar itu, tepat. Gitu. Jadi sebenarnya Yesus itu sebagai Tuhan kan itu doktrin ya, pengajaran. Tapi kalau kita kembali kepada tulisan-tulisan dan berdasarkan perkataan Yesus sendiri, ya Yesus itu memang utusan. Cuman Bang Bobson suaranya kecil ya. Ini udah. Tuh bagus. Lanjut Bang. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada teks-teks ya, penjelasan, ya itu memang Yesus itu utusan, dan Yesus sendiri mengatakan aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Berarti Yesus itu kan bersumber dan berakhir gitu. Jadi Yesus itu, kalau Tuhan itu kan tidak bermula dan tidak berakhir. Kita tidak tahu datangnya dari mana ya, kalau Allah itu sendiri. Tapi kalau Yesus jelas mengatakan aku datang dari Bapa. Lah kalau Yesus datang dari Bapa berarti bukan Tuhan. Gitu. Nah, kemudian kalau kita seperti tadi sempat di roomnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Uco. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang, tadi sempat saya naik di komalnya siapa ya tadi, tapi ada Bang Hendy. Saya sempat komunikasi dengan ada teman kita tadi berdiskusi ya. Saya bilang begini, Musa itu kenapa menjadi nabi? Karena Musa menerima firman Allah ya, firman Tuhan. Oke, menerima perkataan-perkataan Tuhan. Lalu Musa mencatat semua yang dia terima itu di dalam kitab. Nah, maka kenapa orang percaya dengan tulisan Musa? Karena ada garansi Musa itu nabi. Oke. Kitab Matius yang menulis itu siapa? Matius dong. Nah, Matius menuliskan firman yang dia terima atau bukan? Pasti secara dogma dan doktrin, oh ya, Matius itu menuliskan itu berdasarkan apa firman Tuhan. Ya. Nah, apakah Matius itu nabi? Tidak. Itu jawabannya ya. Berarti firman yang memberikan firman kepada Matius itu Tuhan atau bukan? Kalau itu Tuhan, berarti Matius nabi. Nah, karena Matius bukan nabi, maka firman yang diterima Matius itu bukan dari Tuhan. Kan ada garansi yang menjamin keaslian, keakuratan yang ditulis oleh Musa itu, yaitu kenabiannya. Kenabiannya itulah yang menggaransikan. Tapi menggaransi keaslian, keakuratan, dan kebenaran yang surat-surat yang ditulis oleh kitab-kitab yang ditulis oleh Matius dan seterusnya itu, khususnya tentang Yesus, apa coba garansinya? Garansinya bukan karena kenabian, garansinya adalah dikanonisasi. Itulah garansinya. Dikanonisasi atau dikanonkan oleh bapak-bapak gereja, oleh rasul-rasul,
itulah yang menggaransi. Tetapi kalau dibilang ukuran garansi kitab yang ditulis Musa dengan kitab yang ditulis Matius, apakah sama? Jauh-jauh beda dong. Gitulah, jauh beda. Nah, karena apa garansinya? Ya, Musa garansinya dari Tuhan itu sendiri, kenabiannya itu menjadi garansi. Nah, Matius, apakah dia nabi? Tidak. Lukas, dia nabi? Tidak. Simon Petrus sekalipun bukan nabi, tapi dikatakan rasul. Murid ya, beda nabi dengan murid. Nah, kalau nanti kita gunakan logika itu ke teman kita yang beragama Muslim, Al-Quran yang nulis garansinya apa? Ya kerasulan Rasulullah itu tadi. Gitu loh. Kerasulannya, gitu kan. Nah terus, ayo gimana itu? Kalau udah seperti itu, kira-kira apa yang ditulis di dalam Perjanjian Baru itu, khususnya di 4 kitab tentang menceritakan Yesus itu firman Tuhan atau bukan? Kalau menurut Kristen firman Tuhan, Pak Bobson. Kalau saya bilang itu menurut pengajaran, Bang Umar. Menurut gitu. doktrin Ya, itu firman. Tapi bagi saya, kalau firman Tuhan itu mau doktrin dari dunia manapun, dia tetap firman. Tidak akan ada perbedaan, tidak akan ada perselisihan. Karena sumbernya jelas dari Tuhan, dari Allah itu sendiri. Nah, tapi kalau yang ditulis berdasarkan pemahaman atau dicerna oleh pikiran manusia, jadi dituliskan dalam sebuah kitab, oke, si penulis bisa mengatakan saya dituntun Roh Kudus, saya dituntun ini, itu kan pengakuan dari dirinya sendiri. Tapi ada nggak pengakuan kenabian dalam diri Matius? Pengakuan kenabian terhadap dirinya Lukas? Nggak ada dong. Harusnya kalau Matius itu dijadikan firman Tuhan, maka penulisnya Matius harus jadi nabi. Ya, sama seperti kitab Kejadian 1 ayat 1 ya, atau kitab Keluaran, apa semua kitab yang ditulis oleh Musa, kitab yang ditulis oleh Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Nabi Zakaria. Itu karena mereka menerima langsung. Lah kok di Perjanjian Baru ada seorang penulis yang katanya itu firman Tuhan yang dia tulis, tetapi yang menulis itu, yang menerima firman Tuhan itu tidak jadi nabi. Gitu kan? Iya. Nah, berarti berdasarkan logika itu tadi, karena tidak ada predikat nabi diberikan kepada orang-orang yang menulis tentang Yesus ini tadi, atau orang-orang yang dikatakan menerima firman dari Yesus ini, maka Yesus bukan Tuhan dong. Kalau Yesus Tuhan, harusnya Matius kan nabi. Tapi kan ada Nabi Agabus di situ, Pak Nah, Bobson. justru pertanyaan saya ke situ larinya. Di Alkitab dikatakan ada Nabi Agabus. Kitab yang ditulis Nabi Agabus mana? Iya ya, benar juga ya. Masuk di logika ini. Mana? Gitu loh. Kenabian Agabus diakuin di dalam Kisah Para Rasul. Tapi kok kitabnya nggak ada? Kitab Agabus gitu ya, nggak ada apa maksudnya? Nggak ada. Iya tuh dicari nggak ada. Ya Berarti benar. ada nabi yang tidak dimasukkan di dalam Alkitab tentang firman yang diterimanya kan? Harusnya kalau dia bukan nabi, ngapain ditulis di Alkitab? Maka datanglah ada juga ikut berkumpul nabi dari Yerusalem, yaitu Agabus ya, Nabi Agabus. Itu loh. Kan begitu. Tapi nanti kalau kita lagi sekarang percaya nggak? Oh, kalau urusan percaya ya jangan kita menekankan untuk mengenalinya dengan itu menggunakan akal. Gitu loh. Kalau bicara begitu, ya saya akan tanya balik, percaya nggak? Kalau saya bisa memecahkan batu dengan sekali tinju, ya Bang Umar bisa percaya, ya Bang kuasanya langit bisa tidak. Nah ketika ditanya, Bang Umar kenapa percaya? Kan punya argumentasi jadinya kan. Iya benar. Begitu kan. Tapi Allah itu nggak perlu argumentasi. Tuhan itu nggak butuh argumentasi dari manusia. Tuhan itu nggak butuh opini, nggak butuh cara pandang dari manusia.
Itu. Ya, oke. Bagaimana Sebelum Tahun Muhammad berapa? itu meninggal, baru itu Tahun berapa? Semua Bisa versi ada. itu digunakan sama Khalifah Utsman, baru muncul yang namanya Al-Quran. Nabi-nabi yang dibahas dalam Al-Quran itu Oke, semuanya kan nabi dari Israel. Siapa yang mengumpulkan Al-Quran sebelumnya? Khalifah Utsman. Sebelumnya, Versi yang pada dipakai zaman Abu Indonesia Bakar itu, siapa yang mengumpulkan Quran? versi yang dipakai sekarang itu dari Kairo, Mesir. Siapa yang mengumpulkan Al-Quran Khalifah pada Utsman. Semua tanah itu sudah Oh, dimusnahkan. salah. Yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Utsman. Khalifah Utsman yang menulis. Yang mengumpulkan Semua versi itu itu Anda tahu di mana? Anda tahu di mana? Standar baru itu. Anda tahu di mana? Ada dalil? Kita belajar Islam. Iya, ada dalilnya. Iya. Tahun berapa, dengan siapa? Muhammad Itu itu- kalau ada menuduh. Muhammad itu dia mendengar dari kaum Nauzubillah. Apa buktinya? Arius. Isi Al-Quran. Ayat berapa? Coba contohnya satu. Kasih contoh dari Coba. dalil Al-Quran yang 114 surah. Kasih salah satu contoh kalau Muhammad itu disunat, mana ayatnya? Ya, silakan. Mana ayatnya? Muhammad itu disunat. Oh, disunat itu sejak lahir. Nggak bisa, bullshit. Ngomong kosong Kenapa kamu. tidak? Tidak bisa. Kenapa orang bisa sumbing? Kenapa Tidak ada bisa. orang lahir sumbing? Dia sudah umur 40 Kenapa tahun ada baru orang adanya lahir Islam. sumbing? Dia sudah umur 40 tahun baru adanya Islam. Telah tidak mengerti Kamu baca turunnya sejarah. Al-Quran pada seusia 40 Kamu baca tahun. sejarah. Bedakan kerasulan Rasulullah itu pada usia 40 tahun. Bullshit. Ngomong kosong, iblis. Kalau kitabmu yang bullshit, Muhammad itu penyembah berhala. Ya, oke. Sebentar, biar akademis siapa dari ini nenek Pak. tiba-tiba begini caranya. Iya, biasalah dari Oten. Sama Pak Rahman. Boleh. Lanjut Bang Bobson. Sebenarnya kalau dikatakan kalau Muhammad itu mendengarkan dari Suaranya agak kecil Bang Bobson. Muhammad itu Bob, saudaraku. Siapa, Rahman? Silakan Bob. Silakan. Iya. Kalau Jadi- Bob yang bicara saya diam. Jadi kalau saya sudah sering dengar yang seperti itu, yang Muhammad itu dapat dari para pedagang, ya. Muhammad Dapat itu dari- pernah menerima wahyu. Sebentar Pak Ama. Sebentar, dengerin dulu Bang Bobson. Gantian Ya. kalau ngomong. Gitu. Lanjut Bang Bobson. Ya, jadi saya Dia tidak pernah menerima wahyu. Nah, ya, Iya, yes. kan, iya. Ya, nggak mungkin juga orang Arius yang mengakui itu, karena orang Arius sendiri tidak tahu. Sedekatnya dia itu kan orang Kristen. Ya orang justru karena orang Kristen. Mereka pengikut Arius yang diusir Iya. dari Alexandria. Yang mengakui Nabi Musa juga nabi itu kan pengikutnya. Firaun Tidak kan nggak cuma mengakui kenabian Nabi Musa. Nabi-nabi yang di dalam Al-Quran itu kan semuanya dari Nabi Israel. Oh iya ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Itulah kejujuran Kan Allah. mengadopsi dari kekristenan itu. Loh, mau bukan mengadopsi. Ya, memang Mengadopsi. kalau sebenarnya kalau dari Apa lagi? tidak ada keuntungan dong diadopsi dari Israel. Mengadopsi. Tidak ada. Lah, kalau mengadopsi berarti harusnya kitab Matius ada dong di Al-Quran. Bukan nabi-nabinya. Nabi-nabinya. Iya, sebenarnya kalau ditanya lagi, Ada kok dalam ada nggak Nabi Yahya itu Kristen? bukan Yahya itu bukan dari ini apa perjanjian baru. Yahya Yahya. dalam Al-Quran itu. Oh bukan, Siapa itu Yahya yang dimaksud di Al-Quran itu? Yohanes Pembaptis. Ya Yahya kan. Iya, tapi kitab Yohanes Dalam bukan Al-Quran menceritakan. itu Yahya. Kitab Yohanes bukan menceritakan Di dalam Yohanes. Al-Quran itu banyak kontradiksi. Nah, kalau itu di dalam Alkitab juga banyak kontradiksi. Bilang tidak boleh berzina. Di salah satunya boleh menikah lebih dari 4 orang, boleh kumpul kebo. Iya. Nah sama di
Tidak ada. Alkitab juga Tidak ada. Di Tidak Alkitab. ada yang mengajarkan demikian. Hanya di Al-Quran yang boleh menikah lebih dari 4 orang. Oh, Nabi Daud berapa istrinya? Itu perjanjian lama itu menuliskan kepada kami. Oh, supaya berarti kita jangan meniru dia. berarti Supaya kita jangan meniru dia hal seperti itu. Oh, dibolehkan. Di dalam perjanjian baru Yesus tidak mengajarkan hal demikian. Loh. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti Nabi Daud melawan ajaran Yesus. Tidak. Terus Maksudnya itu ditulis kepada kita supaya kita jangan meniru hal demikian. tapi itu terjadi nggak? Nah, mereka juga manusia. Lah, ya udah. Terus kalau terus Itu menuliskan kepada kita yang sekarang ini, yang hidup ini, tidak itu boleh hanya dituliskan sama seperti beneran mereka. terjadi atau tidak terjadi? Nabi Daud istrinya lebih dari satu. Ya terjadi, tapi itu kan ditulis untuk kita sebagai pengikutnya, tidak boleh meniru Bukan hal masalah demikian. ditulisnya. Kenapa Daud melakukan itu? Ya itu memang sudah terjadi. Jadi kita yang sekarang ini yang sudah baca, itu jangan sampai kita Lah, ikut-ikutan. kalau memang itu ceritanya Kalau di kita dalam orang suruh Islam kamu makan juga kamu ikut begitu. makan kotoran, kamu ikut suruh orang kamu makan Nah. kotoran, kamu ikut makan. Sekarang tak ya tadi kan yang dibilang diajarkan di dalam Al-Quran seperti itu. Nah di Alkitab juga ada kok. Tidak ada. Loh, itu Nabi Yang Daud. baru tidak ada. Ya, oh kalau begitu kenapa di dalam Itu konteksnya Alkitab? beda, Mas Bro. Konteksnya beda. Oh, konteks bedanya apa? Iya. Konteksnya beda itu di perjanjian lama. Sedangkan kalau di perjanjian baru, Berarti Yesus ada dua ketika datang Tuhan ke dalam dong. dunia ini, dia tidak menyuruh umatnya untuk melakukan Oke. tindakan-tindakan yang demikian. Berarti Hanya di Al-Quran itu yang suruh membunuh orang. dengar dulu. Iya mau bilang apa aja terserah deh, tapi dengar dulu. Kenapa Berarti kok suruh membunuh orang? loh, tuh di Alkitab juga ada suruh bunuh orang kok. Di mana? Perjanjian Di baru. Alkitab, Coba itu tunjukkan ketika- ayatnya. Lah ketika Tuhan Tunjukkan ayatnya. menghabisi manusia, Ayatnya mana? loh disuruh Ayatnya masuk mana? ke dalam Ayatnya mana? batu. Dalilnya mana? Loh dalilnya mana Di gimana? perjanjian baru, di dalam perjanjian baru itu ayatnya mana? Ketika Tuhan membinasakan Mana? Sodom dan Mana? Gomora, Saya cuma minta buktinya. iya. Berarti Anda bukan Kristen ini. Masa Tidak. Sodom dan Gomora nggak tahu? Nggak tahu Sodom dan Gomora? Itu perjanjian lama, konteksnya beda dengan Oh beda, perjanjian berarti baru. Tuhan di perjanjian lama beda dengan Tuhan di perjanjian Hanya baru. namanya. Orang Kalau ya, di ya perjanjian, kalau Tuhannya sama di perjanjian kenapa lama itu beda-beda? namanya Yahweh. Sedangkan di perjanjian baru itu sudah menjadi manusia, namanya Oh berarti Tuhan Yesus Kristus. berarti kalau Tuhannya dah Dia satu memiliki dong. banyak gelar, 100 gelar untuk Yesus. gelar. Oh Yesus itu gelarnya ya. Iya, gelar untuk Yesus. Oh berarti Yesus itu gelar. Berarti salah dong Matius itu. Banyak nama yang diberikan oleh Alkitab kepada Yesus. Yang berikan nama itu apa? Siapa yang memberikan nama itu? Ya Tuhan, Tuh, mana Tuhan? Siapa bilang? Ih, Tuhan. bukan. Malaikat Kalian sudah Gabriel. mengadopsi dari kekristenan, baru kalian menyangka lagi. Jangan bilang kalian, saya Kristen. Pak. Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Loh, Sebentar, Ada Pak Ama. kematiannya, Pak baru Ama. semua versi itu dikumpulkan. Pak Ama. Eh, Pak Ama sebentar. Pak Ama. jadi Sama. beginilah dulu ketika kaum Yahudi tidak menerima Yesus. Beginilah kayak Pak Ama ini. Beginilah, inilah salah satu penyangkal-penyangkal Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara seperti itu, ya maka juga pertanyaan yang akan datang ke di Alkitab nanti, kapan Yesus menulis kitab? Nggak ada tuh. Nggak ada isi Alkitab itu satu pun tulisan Yesus. Itu murid-murid itu ditugaskan untuk menulis karena mereka ada saksinya. Mereka sebagai saksi. Kapan ditugaskan Yesus? Sedangkan Muhammad siapa yang jadi saksi? Coba Lah, dia menerima wahyu. Pak Ama. Sebentar, Pak Ama, dengerin dulu Pak Ama. Pak Ama, dengerin. Pemikirannya saling bertabrakan. Kenapa saya katakan? Muhammad tidak pernah Saya bahas ya. ada Pak Ama. saksinya. Pak Ahmad. Pak Ama, sebentar. Pak Ama, dengerin. Bang Jangan Bobson. jangan panik Pak Ama. Bang Bobson itu bukan Islam. Beliau seorang Kristen. Lanjut Bang Bobson. Jadi gini ya. Ya jadi seperti Pak Ama ini yang saya bingung sendiri jadinya. Tadi kan Pak Ama bilang Yesus itu Tuhan. Ya. Oke. Tapi Tuhan itu dibandingkan dengan Rasulullah yang manusia. Kok Tuhan dibandingkan dengan Rasulullah sih Pak?
Ya nggak imbang tuh Pak. Tuhan dibandingkan dengan manusia. Sebenarnya Bapak itu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Kalau Bapak percaya Yesus itu Tuhan, ya jangan dibandingkan dengan manusia Pak. Gimana itu Pak Ahmad? Maksudnya gimana? Bapak bilang kan Yesus itu Tuhan. Ya. Tapi kenapa Bapak bandingkan dengan Rasulullah? Loh, siapa yang membandingkan dengan Loh, Rasulullah? dari tadi Bapak bilangnya kan itu. Apanya? Muhammad tidak ada menulis Quran, Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu begini. Iya, memang kenyataannya kan begitu. Loh, kenapa itu kan sesuai Bapak dengan- gunakan untuk membandingkan dengan Yesus kan? Iya kan, memang kenyataannya kan seperti itu. Kenyataan apanya? Bukan masalah kenyataan. Bapak tadi kan bilang itu untuk membandingkan dengan Yesus atau bukan? Saya mau tanya. Jadinya nggak apple to apple dong, Pak. Masa Tuhan Iya. dibandingkan dengan Rasul? Gimana Itu sih? namanya menghujat Tuhan itu Bapak itu. Tuhan Menghujat Tuhan dengan itu. manusia. Sian. Ya, Bapak tapi ini itu kan kita sebenarnya Bapak ini bukan percaya itu. membandingkan moralitas Lah, yang Tuhan itu selama- nggak punya moral Pak. Tuhan itu nggak punya Masa moral. Tuhan punya moral sih? Lah, ini konsepnya bukan maksudnya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini kan dia sebagai manusia sejati. Kan Berarti manusia, berarti bukan Tuhan. dengar dulu saya jelaskan. Firman itu telah menjadi manusia, maka dalam Yohanes itu, di dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia harus menjadi manusia sejati supaya dapat diselipkan, sehingga dengan darahnya menggambarkan bahwasanya sebagai penebusan. Oh begitu. Iya, seperti itu. Firman menjadi manusia, begitu ya Pak? Iya, Firman yang menjadi sebentar. manusia. Oke. Firman Alkitab yang bilang ya. Oke. Alkitab yang dicetak oleh Eli itu bisa musnah, tapi firman yang Yesus itu tidak bisa dimusnah karena dia roh. Ya, oke Karena Pak. dia Saya dia dengerin. Benar nggak? Karena dia roh yang tidak bisa dapat diselipkan, dia harus jadi manusia dulu. Oke. Karena Oke, dia kalau dia datang dalam bentuk roh, kan tidak bisa dapat diselipkan. Di mana Oh. wujudnya? Oh gitu. Oke. Dengan demikian, dia harus mengambil rupa manusia supaya dapat diselipkan, sehingga dengan darahnya kita ditebuskan apa? Upah dosa ialah maut. Oke, Gitu. oke. Nah, oke Pak. Tadi Jadi- saya kutip begini. Tunggu dulu Pak. Ya. Mumpung saya ingat nih, nanti lupa. Firman menjadi manusia agar dapat disalibkan. Karena dalam penyaliban itu tumpah darahnya menembus dosa manusia. Begitu tadi ya Pak? Ya seperti itu. Oke, saya mulai ya Pak. Yang pertama, Firman menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, Firman itu masih ada apa enggak Pak? Loh, firman itu kekal, Pak. Hanya Yang menjadi Dia harus manusia jadi apanya? manusia. Sebagian firmannya, sedikit, banyak, setengah, atau semua? seutuhnya Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, Oke. yang Pak, disalibkan. oke. Saya mau tanya, hitam menjadi putih, ketika sudah menjadi hitam, putihnya masih ada enggak? Karena begini, Pak. Enggak, dijawab dulu. Orang-orang Jangan orang-orang- ditafsirkan. Jangan ditafsirkan. Nanti Saya kita jelaskan menafsirkan dulu. nanti sesinya. Karena orang-orang Islam itu termasuk pemikirannya bukan. pemikiran Bukan, saya pemikiran bukan liberal. Islam. Bukan, saya bukan Islam, saya Katolik. Saya AKBP. Oh, KBP, saya Lutheran, Pak. Iya, sama, AKBP itu Lutheran. Nomensen itu yang membawa AKBP ke Tanah Batak. Ya. Oke ya, saya mau tanya, ketika Firman menjadi manusia, Firman itu masih ada apa habis? Firman yang seutuhnya sudah diberikan oleh Yesus itu tidak habis. Dia berarti- kekal. Dia berarti kekal firman karena dia sudah bangkit. Firman Pada hari yang jangan, ketiga. jangan ke situ dulu. Masa ini masih cerita Firmannya, Pak. Masa langsung kebangkitan? Itu namanya lompat pagar. Jangan dulu. Ya enggak apa-apa. Jadi gini, Ini kan kita sharing-sharing bukan. ya, Firman menjadi manusia. Firmannya itu semuanya atau sebagian yang menjadi manusia? Kan Yesus itu adalah firman.
Iya. yang sudah diberikan kepada kita, darahnya ditumpahkan untuk Bukan kita. Pak, yang saya tanya itu nanti itu step by step ya Pak, sabar ya Pak. Firman menjadi manusia. Kira-kira yang menjadi manusia itu semua firman itu atau sebagian? Ya Yesus itu adalah firman, perkataan Iya Bapak, maksud saya perkataan kan, daripada Tuhan kan. saya kan begini. Saya kalau ngomong gini Pak, gini Pak. Jokowi ya, tukang mebel menjadi presiden. Ketika menjadi presiden, Pak Jokowi masih tukang mebel nggak? Kan saya sudah bilang, seutuhnya sudah dikasih untuk kita. Nah berarti firmannya udah nggak ada dong kalau menjadi manusia ya. Firmannya sudah bangkit pada hari yang ketiga dan Tunggu dulu Pak, Sudah jangan di- bangkit dulu. Lahirnya aja belum udah mau bangkit. Firman menjadi manusia, itu firmannya habis apa masih ada? ya masih ada Pak. Berarti sebagian firman menjadi manusia dong. Ya seutuhnya itu. Kita nggak Lah usah kalau pakai logika. seutuhnya berarti Pak. firmannya kan Karena- menjadi, itu kan menjadi. Karena kalau kita tafsirkan secara logika, kita bisa termasuk orang liberal kita. Oh Ini gitu. kan iya. Oh berarti ketika Abraham mengenal Tuhannya nggak pakai logika Pak? Logika boleh dipakai, tapi jangan sampai logika yang menguasai firman Tuhan. Lah itu justru Firman Tuhan begitu, yang Pak. harus Tahu menguasai nggak Pak? kembali logika kita. Tahu nggak Pak? Iya. Firman menjadi manusia itu, Iya. disitulah logika manusia mengukur Tuhan. Pak, yang bisa menjadi itu peristiwa, keadaan, wujud, rupa, bentuk. Itu semua tentang dunia, Pak. Kalau dia menjadi, berarti dari satu keadaan semula tidak sama lagi dengan keadaan selanjutnya. Itu kalau menjadi, Pak. Karena Itu kalau kita tafsirannya mengatakan dalam firman Alkitab menjadi itu seperti manusia, itu. kita membawa firman itu ke dalam satu bentuk, Tidak tahu dalam dalam satu bahasa. bentuk, satu keadaan atau satu wujud yang bisa menjadi. kemungkinan kita harus memeriksa bahasa aslinya Pak, Yunani, Ibrani Pak. Nah kalau sudah di situ, Baru kita bisa. kalau sudah di situ saya les bahasa Menganalogkan. Yunani dulu Pak. Saya les dulu nih sama Bang Umar ini. Iya. Saya kursus Soalnya kan dulu. kadang-kadang dari lai itu kan mereka sudah penerjemahnya sudah seperti itu. Jadi saya hanya pakai saja kata-kata dari Alkitab seperti itu, dari Alkitab asli itu. Lah, jadi nanti Pak, kalau ada nanti mengaku ini tulisan Matius, nanti kayak mana kita? Percaya saja atau pakai akal dan pikiran kita? Ya kita kan harus punya roh kepekaan untuk bisa membedakan. Nah, kalau kita bisa pakai akal untuk membedakan, kan saya nggak salah Pak, pakai akal mencerna kalimat firman menjadi manusia. Kan saya kan cuma tadi saya sudah bilang mengikuti apa kata Alkitab. Jangan Oke, Pak. lain. Kalau dari situ itu aja tidak bisa kita temukan penjelasannya secara utuh. Gimana kita mau naik ke kelahiran, ke penyaliban, kebangkitan, nggak bisa dong Pak. Iya. Iya kan, kita kalau bicara Pak Jokowi kan lahirnya dari orang tuanya ini kan harus gitu ya Pak ya, Bang harus Bob. utuh ya. Bang Bob, Siap. udah berapa menit tadi ngobrol sama Bang siapa tadi? Sama Pak Ama ini. Sama. Ya berapa? Kira-kira mau kira-kira perlu berapa jam lagi? Atau sampai besok pagi? kita ini Pak mau nyiapin kuaci Pak, soalnya seru banget kita. Ya udah lanjut aja lah Bang Bob. Ini baru ini kan konsep ketuhanan kan ya? Menggebu-gebu soalnya tadi. Santai aja. Nanti jam 12 malam kita pindah ke penyalipan. Habis itu ke paginya sekitar jam 4 Lah, langsung ke tadi kan- bangkitan ya. Tadi kan Santai gini, aja. Mbak Nona. Jadi kalau proses firman menjadi manusia itu saja tidak bisa kita pahami secara utuh, harus kembali ke original teks. Ya kita nggak bisa lanjutin dong. Gimana kita lanjut ke peristiwa berikutnya? Peristiwa awal aja kita nggak bisa memahami, harus kembali ke original teks kan? Oh, harusnya seperti biasa Bang Bob. Harus itu dulu, akal atau iman dulu aja kayak yang dulu itu. Nah ini Dari dasarnya dulu. ini kan karena pakai akal nih, makanya kembali ke original teks.
Ya wes lah, aku nyimak lagi. Shalom semua.